Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pengajian tafsir surat-surat muhkam atau surat-surat mufassal sudah sampai pada surah Ad-Dahr atau Al-Insan pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق atau عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. Jadi ra-nya boleh dibaca kasrahnya, khudrin boleh. Wa hullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Insan ayat 12, wa jazahum, dan Allah membalas kepada mereka bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka, jannatan, dengan balasan jannah. Jannah artinya kebun yang sangat rindang. Wa harira, dan sutra. Muttaqiin, mereka bersandar. Fiha, di dalam jannah. Alal araik, di atas dipan-dipan arikah. Araik jamak dari arikah. La yarawna, mereka tidak melihat, fiha, di dalam jannah, syamsan, matahari, wala, dan tidak pula zamharira, dingin yang dahsyat, wadaniyatan, dan dekat, alaihim, kepada mereka, zilaluha, naungannya jannah, atau ranting-ranting pohonnya jannah. Wadhullilat, dan direndahkan, qutufuha, petikan-petikannya atau buah-buahnya, tadhlila, dengan sebenar-benar perendahan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah amalan yang sangat besar fadilahnya, menyebabkan diberi pahala jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar sebagaimana kita tahu ada 3 macam. Sabar di dalam menghadapi apa? Musibah, kemudian sabar dalam melakukan ketaatan, dan juga sabar dari melakukan maksiat. Nah, semua sabar ini tercakup dalam ayat ini. Artinya sabar karena musibah, pahalanya jannah. Sabar dalam ketaatan, pahalanya jannah. Sabar dari maksiat, pahalanya juga jannah. Nah, maka hendaklah sifat sabar ini dalam 3 perkara ini diperhatikan dalam diri kita masing-masing. Dalil bahwasanya sabar dari musibah mendapatkan jannah, misalnya hadis yang mengatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yarda li 'abdihil mu'min, tidaklah ridha, tidaklah puas terhadap hambanya yang beriman, idza dhahaba bi safiyhi, apabila Allah matikan kekasihnya, min ahli dunya atau min ahli al-ard, dari penduduk bumi ini, misalnya anaknya atau istrinya atau siapa ya. Fasabara, lalu dia sabar,
wahtasaba, lalu dia mengharap pahalanya. Allah tidak ridho bisawabin, pahala untuk dia dunal jannah, selain jannah. Jadi pahalanya harus jannah. Kalau enggak jannah Allah enggak ridho. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Sabar dalam mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapapun yang taat kepada saya pasti masuk jannah. Berarti sabar dalam ketaatan menyebabkan masuk ke dalam jannah. Sabar dari maksiat masuk jannah. Hadis yang terkenal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan singgasananya Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Dan orang-orang seperti ini pasti masuk ke dalam jannah. Nah, salah satunya adalah warajulun, dan ada seseorang yang da'at umra'atun, dipanggil oleh seorang wanita, diajak oleh seorang wanita, maksudnya diajak zina. Dzatu mansibin wa jamal, padahal wanita ini punya kedudukan dan juga cantik jelita, tetapi faqala inni akhafullaha rabbal alamin, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini sabar dari maksiat, pahalanya jannah juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Qaf, ini singkatan dari muttafaqun alaih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat yang paling besar menunjukkan fadilah sabar adalah menurut saya ayat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini surat Az-Zumar, surat yang selalu dibaca Nabi setiap malam. Innama, sesungguhnya tiada lain, yuwaffa, disempurnakan, as-sabirun, kepada orang-orang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa hitungan. Jadi pahalanya tidak bisa dihitung. Maka termasuk juga orang yang sabar dalam tahajud atau qiyamul lail, sampai membaca 1000 ayat. Ini pahalanya nggak bisa dihitung. Karena kita sholat tahajud sampai 1000 ayat yang dibaca, ini perlu kesabaran teguh. Kalau nggak sabar nggak akan bisa. Perlu berapa jam ini membaca 1000 ayat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muqantirin, wa man qama bi alfi ayat, siapa yang berdiri salat malam membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, termasuk orang-orang yang muqantir, pahalanya nggak bisa dihitung. Karena sabarnya dia adalah melakukan ketaatan kepada Allah sampai tahajud 1000 ayat. Ini hadis riwayat Abu Dawud yang sudah sering kita sampaikan. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya harir, sutra itu nanti akan menjadi pakaian untuk para laki-laki penghuni jannah. Di dunia kita nggak boleh pakai sutra, tapi di akhirat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perempuan silahkan pakai sutra, nggak ada masalah ketika masih hidup, tapi kalau sudah mati makruh hukumnya memakai apa? Kafan sutra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sutra itu untuk orang-orang kafir di dunia dan itu untuk kita di akhirat. Walakum fil akhirah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sutra itu adalah lahum fid dunya, bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walana atau walakum, dan untuk kita orang-orang beriman nanti di akhirat. Kemudian Allah mengatakan muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandar di dalam jannah di atas araik, dipan-dipan arikah. Apa itu dipan arikah? Dipan arikah menurut Ibnu Abbas itu adalah dipan yang di atasnya ada semacam sekedup atau ada tutupan, seperti biasanya untuk orang-orang pengantin baru. Pengantin baru biasanya disiapkan tempat tidur yang ada tutupannya. Nah, begitu dia masuk ke situ udah menyendiri, tidak ada yang mengganggu. Nah, itulah yang disebut araik. Jadi bukan dipan-dipan biasa, bukan dipan yang kosongan, bukan, tapi dipan yang di atasnya ada tutupnya atau ada sekedupnya. Nah, silahkan nanti dilihat gambarnya kayak apa dipan arikah itu. Pokoknya intinya bukan dipan biasa, tapi dipan yang ada tutup di atasnya. Nyamuk tidak bisa masuk, udah ada tutupnya.
Muttaqiin, kata-kata muttaqi ini banyak sekali tafsirannya, tetapi yang lebih terkenal memang muttaqi itu artinya bersandar. Bersandar ya seperti saya ini bersandar seperti ini. Apa namanya, punggungnya ada lendetannya, ini namanya bersandar. Ada juga yang mengartikan muttaqi itu adalah duduk bersila. Jadi mereka duduk bersila di atas dipan-dipan ini, ngobrol sesama ahli jannah dengan istrinya, dengan anaknya, ketemu lagi, kembali bersama satu keluarga dalam jannah. Jadi intinya sesuatu yang menyenangkan sekali, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah dalam jannah dengan keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bayangkan ini muttaqiina fiha 'alal araik, ini kita ketemu dengan keluarga kita masing-masing di dalam jannah dalam kondisi yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarawna fiha syamsan wa zamharira. Mereka tidak melihat matahari, berarti tidak kepanasan seperti di dunia. Enggak ada matahari Pak di akhirat nanti. Karena kalau ada matahari, maka kita akan kepanasan. Seperti sekarang ini di dunia ada matahari, sering kita kepanasan. Mungkin muncul pertanyaan, kalau tidak ada matahari berarti malam terus dong. Kalau malam terus berarti dingin. Nah, maka Allah mengatakan wala zamharira, tapi juga enggak ada sangat dingin, enggak ada. Berarti di dalam jannah suasananya sangat apa? Sejuk sekali. Panas juga tidak, kedinginan juga tidak. Nah, maka kondisinya kondisi yang sangat menyenangkan, sangat sejuk. Selain itu Allah mengatakan wadaniyatan alaihim dhilaluha, naungannya dekat terhadap mereka. Artinya naungannya itu selalu mengenai kita, tidak seperti di dunia. Kita mau perlu naungan, kita harus pergi ke sana di bawah pohon. Nanti kita berjalan lagi, kepanasan lagi, perlu naungan lagi, minggir lagi. Nah, di dalam jannah nggak perlu seperti itu. Naungan dimanapun kita kehendaki dekat dengan kita, selalu ada naungan. Kok bisa di dalam jannah selalu ada naungan? Ya, mari kita lihat jawabannya dalam hadis Nabi SAW. Ini jawabannya. Inna fil jannati la syajarah, sungguh di dalam jannah ada pohon. Yasirur raqibul jawadal mudammar as-sari', seseorang pengendara al-jawad, pengendara kuda yang sangat kencang, al-mudammar yang sudah dibikin kurus, maksudnya yang sangat gesit larinya, as-sari' yang cepat larinya. Fi dhilliha, berjalan di dalam naungan pohon tadi, mi'ata am, selama 100 tahun lamanya perjalanan di bawah naungan tadi. Ma yaqta'uha, itu belum bisa menghabiskan naungan tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih, muttafaqun alaih. Jadi saking besarnya pohon ini sehingga kita berada di bawahnya pakai kendaraan kuda yang sangat cepat sekali, berjalan 100 tahun. Noleh ke atas masih pohon lagi, noleh ke atas masih pohon lagi, terus sampai 100 tahun Pak. Nah, bayangkan besarnya pohon jannah seperti itu. Nah, sehingga naungannya ya terus berada di atas kita, tidak akan putus-putus naungan itu. Maka Allah katakan daniyatan alaihim dhilaluha, naungannya dekat, selalu berada bersama kita. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Nah, ini keunikan ini. Biasanya kalau pohon besar itu berarti apa? Tinggi sekali. Tetapi ini enggak, pohonnya besar tetapi buah-buahannya pendek. Jadi ini penuh keunikan jannah ini memang. Kalau di dunia itu serba sebaliknya kalau dibandingkan dengan jannah itu. Di dalam jannah pohonnya besar tetapi buah-buahnya bisa dipetik dimanapun berada. Para ulama mengatakan yang dimaksud direndahkan atau diturunkan buah-buahnya ini adalah dalam kondisi apapun kita berada, itu buah-buah bisa kita petik. Kalau kita berdiri, maka buah-buah ini ikut naik supaya tidak mengenai kepala kita. Maka berada di atas kepala kita buah itu. Mau kita petik gampang. Kalau kita duduk seperti ini, maka buahnya ikut turun, duduk. Ikut turun supaya kalau kita ngambil nggak usah berdiri, langsung aja ambil. Kalau kita tidur, maka buah ini juga semakin menjulur ke bawah lagi, sehingga kalau kita langsung makan nggak perlu pakai tangan, langsung dibrakok bisa. Nah, inilah yang dimaksud dzullilat. Dzullilat artinya apa? Selalu direndahkan atau berkali-kali direndahkan. Tidak hanya satu kali, karena di sini ada tasdidnya. Dzullilat pakai tasdid. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada tambahan tasdid ini menunjukkan berkali-kali.
diturunkan lagi, direndahkan lagi. Maka ketika kita duduk, buah itu direndahkan. Ketika kita tidur, direndahkan lagi. Nah, maka Allah katakan tadlila, dengan sebenar-benar pengrendahan, direndahkan terus supaya gampang ngambilnya. Nah, kalau sudah makan kita perlu minum, maka Allah katakan wa yutafu alaihim, dan dikelilingkan kepada mereka bi aniyatin, wadah-wadah, min fiddatin, dari perak, wa akwabin, dan gelas-gelas, kanat, adalah gelas itu, qawariro, kaca, tapi kacanya bukan kaca biasa, qawariro min fiddah, kaca-kaca dari perak, qaddaruha, yang mereka mengkira-kirakan minuman tersebut, taqdira, dengan sebenar-benar pengkiraan, wa yusqawna, dan mereka itu diberi minum, fiha, di dalam jannah, ka'san, minuman khamr atau gelas yang berisi khamr, kana, adalah mizajuha, campurannya itu, zanjabila, zanjabil itu artinya adalah jahe. Tapi jahenya jannah pasti berbeda dengan jahenya dunia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya mereka diberi minum dengan aniyatin min fiddah, wadah dari perak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah pada ayat ini bicara tentang penghuni jannah yang dinamakan al-abrar, orang-orang yang baik-baik, yang derajatnya kemarin lebih rendah dibandingkan al-muqarrabin, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ternyata ada dua model jannah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatan, kata Nabi, ada dua jannah, min fiddatin, dari perak, aniyatuhuma, wadah-wadahnya dari perak, wa ma fihima, dan semua yang ada di dalamnya dari perak, wa jannatani, dan ada dua jannah, min dhahabin, dari emas, aniyatuhuma, wadah-wadahnya dari emas, wa ma fihima, dan juga apa yang ada di dalamnya semua dari emas. Dan kita tahu bahwasanya emas nilainya lebih mahal daripada perak. Nah, berarti ini dua model jannah. Yang satu untuk muqarrabin, yang satu untuk abrar. Muqarrabin derajatnya lebih tinggi sehingga jannahnya jannah emas. Abrar derajatnya lebih rendah, maka jannahnya jannah perak. Nah, maka ketika kita baca di sini wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, dari perak, ini berarti Allah bicara tentang al-abrar yang derajatnya lebih rendah tadi. Adapun yang derajatnya lebih tinggi, maka bejananya dari emas-emas yang lebih mulia daripada yang disebutkan di sini. Akwab, gelas, itu adalah gelas yang tidak ada pegangannya. Itu namanya akwab. Karena dalam bahasa Arab itu gelas dibagi ada tiga macam. Ada gelas yang tanpa pegangan dan juga tidak ada tempat untuk pengucuran airnya. Itu namanya akwab. Ada juga gelas yang pakai pegangan tetapi tidak ada tempat pengucuran airnya. Ada juga gelas yang pakai pegangan dan juga ada tempat pengucuran airnya. Nah, itu tiga macam gelas ini. Nah, dalam bahasa Arab semuanya namanya dibeda-bedakan. Nah, kalau orang Indonesia semuanya mungkin sama, gelas ya, namanya gelas. Kalau di sini akwab, ini adalah gelas yang tidak ada telinganya dan juga tidak ada moncongnya. Allah mengatakan qawariro min fiddah, gelas dari perak. Nah, ini kalau dibayangkan di dunia nggak bisa, Pak. Karena gelas itu kan kaca ya, qawariro, kaca dari perak. Kaca itu kan sifatnya kan tidak berwarna, warnanya jernih. Kita melihat di balik kaca kelihatan. Sementara perak itu warnanya adalah putih. Tetapi di sini gelasnya jannah itu adalah terbuat dari perak, tetapi peraknya jernih. Nah, ini maka Ibnu Abbas mengatakan ini termasuk contoh yang tidak ada di dunia dari barang-barang jannah. Di dalam jannah ada kaca dari perak. Sekarang di dunia ada nggak kaca dari perak? Nggak ada. Adanya ya perak ya perak, emas ya emas, kaca ya kaca. Kalau dalam jannah kacanya dari perak. Nah, Ibnu Abbas itu menjelaskan kepada kita, kok bisa ada kaca dari perak? Beliau mengatakan gini,
setiap bumi, kaca yang ada padanya itu selalu terbuat dari tanahnya. Jadi tanah kita, bumi kita ini mengandung kaca. Nah, kacanya ketika diambil ya jadinya kayak begini nih. Ini karena buminya seperti itu, maka kacanya jadinya seperti ini. Nah, nanti di dalam jannah itu tanahnya adalah berupa perak. Nah, karena tanahnya berupa perak, maka otomatis kacanya juga berupa perak. Nah, itu penjelasan Ibnu Abbas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita belum pernah ketemu dengan jannah, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana tanah-tanahnya jannah. Tapi minimal Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Qawarira min fiddah, kaca-kacanya terbuat dari perak, sehingga dia sangat putih tetapi juga sangat jernih. Nah, kalau kaca di dunia hanya jernih saja, tidak ada putihnya. Kalau perak di dunia putih saja, tidak ada jernihnya. Nah, sekarang di akhirat dikumpulkan antara jernih dan putih menjadi satu. Kemudian qaddaruha taqdira, mereka mengkira-kirakan minuman dengan sebenar-benar pengkiraan. Artinya mereka menyiapkan minuman dengan persiapan yang pas, tidak kurang, tidak lebih. Disiapkan minuman itu sesuai dengan keperluan. Ini termasuk salah satu bentuk i'tina. I'tina itu apa gitu? Perhatian yang penuh terhadap para ahli jannah. Jadi para pembantunya itu sudah paham, ini tuannya perlu minum berapa. Perlu minum setengah gelas, atau seperempat gelas, atau 1 gelas penuh, atau 2 gelas. Nah, itu sudah tahu. Nggak perlu bertanya, Pak perlu berapa Pak? Nggak perlu. Disiapkan itu sudah pas. Wah, aku mau ya pengen semua nunggu. Nah, kalau di dunia bisa nggak seperti ini Pak? Nggak mungkin. Seringkali saya sebagai pembicara begini, disiapkan gelas gede sekali. Wah, saya nggak batin, ini tak ombe sidik rantai. Tapi yang betul ngombe kok perlu ngombe. Nah, maka kadang-kadang disiapkan begini malah saya nggak suka. Saya bilang udah di dalam sana aja nanti. Karena kalau disiapkan seperti ini malah mengganggu, malah menyiksa saya. Pengen minum tapi di depan orang banyak nggak enak. Nah, maka lebih baik di belakang aja. Nah, kalau dalam jannah tidak ada seperti itu. Qaddaruha taqdira, sudah disiapkan dengan sesuai kadarnya yang diperlukan berapa. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Sehingga dalam jannah tidak ada mubadzir, nggak ada. Kemudian Allah katakan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka diberi minum dengan khamr yang dicampur dengan zanjabil, dengan dengan jahe. Orang Arab itu sangat-sangat menyukai jahe. Kenapa? Karena jahe itu sifatnya panas, sehingga orang yang minum jahe rasanya badannya jadi hangat, enak. Nah, orang Arab sangat suka dengan jahe. Nah, maka Allah sebutkan jahe itu karena mereka suka jahe. Sehingga jangan dibayangkan bahwasanya jahenya jannah sama dengan jahenya dunia. Enggak, sama sekali. Jahe dunia enak memang, tapi ada enggak enaknya, pahitnya, ada pahitnya. Nah, itu jangan dibayangkan, wah berarti sok ben ning jannah nggih enak pahite. Nah, itu berarti membayangkan dunia itu. Ibnu Abbas mengatakan, laisa fil jannati minad dunya illa al-asma. Di dalam jannah nanti barang-barang yang disebutkan yang ada di dunia itu nanti hanya nama-nama saja. Namanya apa ini? Jahe. Namanya apa ini? Gelas. Namanya apa ini? Perak. Tapi kalau kita bandingkan nih peraknya jannah sama peraknya dunia, sama sekali nggak sama. Mungkin bisa dibandingkan antara tai dengan perak. Nah, peraknya dunia kayak tai, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, maka zanjabil di sini namanya saja jahe, akan tapi tidak sama dengan jahe-jahe dunia, karena jannah ini semuanya adalah bersifat berbeda dari dunia. Saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang isi dalamnya jannah. Beliau mengatakan, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam jannah, ma la 'ainun ra'at, barang-barangnya tidak ada mata yang pernah melihat, wala udhunun sami'at, tidak pula telinga pernah mendengar, wala khatara ala qalbi ahad, dan tidak pula telah terbersit pada hatinya seseorang. Hadis riwayat Tabarani, dan juga ada hadis muttafaqun alaih yang semakna dengan ini. Nah, maka barang-barangnya jannah tidak sama dengan barang-barangnya dunia, karena di sini disebutkan ma la 'ainun ra'at,
mata belum pernah melihat. Nah, kalau jaya dunia kita pernah melihat semuanya. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan ka'san, khamr. Tetapi khamrnya dunia ini tidak, khamrnya jannah ini tidak menyebabkan apa? Mabuk. Dalilnya apa? Sudah kita baca dulu pada surat Al-Waqi'ah. Wala yungzifun atau wala yungzafun, bisa dibaca dua ayat, dua bacaan. Bayuda'a, minuman khamr itu putih, ladzatin, lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang minum. La fiha ghaul wala hum anha yungzafun, tidak mungkin sampai menyebabkan apa? Mabuk, itu enggak mungkin. Nah, maka Allah katakan la fiha ghaul wala hum anha yungzafun. Surat As-Saffat ayat 47. Surat Al-Waqi'ah juga sama. La yusadda'una anha wala yungzifun. Mereka minum khamr itu tidak sampai kepada pusing, apalagi mabuk. Mabuk itu di atas pusing, lebih daripada itu. Maka kalau pusing tidak, mabuk lebih lagi tidak. Maka beda khamr jannah dengan khamr dunia. Kemudian di sini Allah katakan mizajuha zanjabila, campurannya adalah zanjabil. Nah, ini berarti bicara tentang ahli jannah yang tadi abrar. Karena sudah pernah kita jelaskan dulu bahwasanya ahli jannah ada dua macam, ada abrar, ada muqarrabin. Muqarrabin lebih tinggi derajatnya, minumannya enggak campur-campur. Kalau abrar minumannya masih dicampur-campur. Tapi kalau muqarrabin zanjabil ya zanjabil tok, sehingga lebih lezat. Kafur ya kafur saja, lebih lezat. Tapi kalau orang-orang yang abrar, di bawahnya mereka hanya dikasih campuran zanjabil, dikasih campuran kafur. Intinya derajatnya lebih rendah lagi. Tapi jangan bayangkan seperti di dunia, Pak. Kalau di dunia kita melihat orang yang derajatnya lebih tinggi itu merasa, wah aku rendah. Misalnya nih, kita naik sepeda motor yang macet-macetan, melihat ada orang naik sepeda motor yang sangat cepat, lancar, baru, mungkin dalam hati kita ada perasaan, wah sepedaku jelek, macet-macetan. Tapi di dalam jannah nanti nggak ada perasaan seperti itu. Orang yang minumannya hanya campuran zanjabil tidak akan melirik kepada yang minumannya murni zanjabil kemudian merasa rendah, nggak akan. Semuanya sudah merasa apa? Puas. Dalilnya apa? Ada yang tahu dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang masuk jannah, kondisinya fahuwa, maka dia itu fi 'ishatin, pada kehidupan radiyah, yang meridhokan. Jadi sudah puas orang yang hidup dalam jannah itu. Enggak ada perasaan rendah, enggak ada perasaan saya di bawahnya, enggak ada. Meskipun ada yang derajatnya di atasnya, ada, tetapi dia tidak akan merasa rendah sama sekali. Nah, ini termasuk juga keunikan di dalam jannah yang tidak ada di atas muka bumi ini. Kemudian Allah jelaskan apa itu zanjabilnya jannah. Allah katakan dia adalah ainan, mata air, fiha, di dalam jannah, tusamma, yang diberi nama salsabila, salsabil. Nah, salsabil itu kalau kita cari terjemahnya secara per kata ada, tapi itu sudah jadi nama. Nah, terjemahnya apa? Mari kita lihat dalam kamus bahasa Arab. As-salsabil. As-salsabilu, asyarabu, adalah minuman, as-sahlu, yang mudah, al-mururi, lewatnya, fil halqi, di dalam tenggorokan, li'udzubatih, karena segarnya. Jadi setiap minuman yang mudah lewat pada tenggorokan kita dan sangat segar, itu disebut apa? Salsabil. Nah, berarti ini tadi disebut salsabil karena sifatnya seperti itu. Setiap yang minum itu pasti nyaman. Tidak seperti di dunia ini. Kadang-kadang kita minum tiba-tiba keselak. Nah, ini berarti bukan salsabil namanya. Keselak itu bukan salsabil. Ini tidak nyaman pada tenggorokan kita. Nah, salsabil itu selalu nyaman, minumnya enak, tidak ada sama sekali kemadharatan padanya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, siapa yang menyiapkan segalanya ini? Minuman pakai gelas, kemudian zanjabil dicampur, ini semuanya yang menyiapkan siapa? Allah jawab pertanyaan kita itu pada ayat berikutnya. Wa yatufu, dan berkeliling, alaihim, kepada mereka,
wildanun, anak-anak, mukhalladun, yang dikekalkan. Idza apabila ra'aitahum, engkau melihat mereka, anak-anak tadi, hasibtahum, engkau mengira mereka itu adalah lu'lu'an, lu'lu', yaitu mutiara-mutiara, manthura, yang bertebaran. Wa idza, dan apabila ra'aita, engkau melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama, di sana, yaitu di dalam jannah, ra'aita, engkau pasti melihat na'iman, kenikmatan yang banyak, wa mulkan, dan kerajaannya Allah, kabiro, yang besar. Jadi yang menyiapkan semuanya tadi ternyata adalah wildan, anak-anak kecil. Anak-anak ini, anak-anaknya siapa? Apakah mereka itu asli penghuni jannah yang diciptakan oleh Allah sebagai anak-anak, yang mereka memang diciptakan untuk menyiapkan minuman-minuman ahli jannah ini, ataukah siapa mereka? Nah, kita dapatkan jawabannya ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya khadamu ahlil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfalul musyrikin, anak-anak kecil yang mati dari kalangan musyrikin, itu adalah khadamu ahlil jannah, akan menjadi khadam atau pelayan-pelayan bagi ahlil jannah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi anak kecil itu kan tidak punya dosa lagi. Maka kalau ada orang kafir, anaknya kecil mati, itu nanti bapak ibunya masuk neraka, tapi anaknya masuk jannah. Kenapa anaknya masuk jannah? Gak punya dosa. Dosanya apa dia? Gak punya dosa. Tapi nanti mereka akan masuk ke dalam jannah menjadi khodam, menjadi pelayan-pelayan. Tapi jangan dibayangkan seperti di dunia. Wah, jadi pelayan ya rapi enak no, kesel tok. Nah, itu kan di dunia, Pak. Di dalam jannah itu enggak ada kesel, enggak ada. Adanya seneng tok. Maka mereka melayani itu senang sekali. Memang tugas mereka itu. Dan kita yang mudah-mudahan semuanya masuk jannah, amin ya rabbal alamin. Kalau dilayani, yaitu seneng tok. Enggak kemudian pengen, wah saya pengen jadi pelayan aja, enggak ada. Jadi semuanya sudah diberi tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tugasnya anak-anak musyrikin, mereka akan menjadi pelayan-pelayan ahlil jannah. Nah, pada ayat 16 tadi ada kata-kata qaddaruha taqdira. Mereka sudah mengkira-kirakan minuman tadi. Itu yang mengkira-kirakan ya anak-anak ini tadi, ya. Jadi yang menyiapkannya kepada orang-orang yang tua-tua atau pada orang-orang yang dewasa-dewasa, itu ya anak-anak tadi disiapkan sesuai dengan kadar keperluan mereka minum. Enggak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Wildan, anak-anak kecil yang mukhalladun, mereka dikekalkan. Ini menunjukkan bahwa di dalam jannah usia tidak akan pernah berubah. Nah, ini termasuk perbedaan jannah dengan dunia. Kalau dunia gimana? Semakin lama semakin tua, semakin lama semakin lemas, semakin lama semakin keriput, semakin lama semakin gantengnya hilang, cantiknya hilang. Yaitu dunia seperti itu. Tapi kalau jannah nggak ada, mukhallad, adanya dikekalkan. Yang usianya anak-anak seperti mereka, ya anak-anak terus sampai akhir, tidak punya penghabisan. Mereka seperti itu. Dan nanti ahli jannah mereka semuanya akan diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia berapa? 33 tahun. Kata kuncinya wasalasin kalau nggak salah. Coba kita lihat. Atau wasalasun. Abna'u salasin wa salasin. Enggak ketemu. Baik. Yadkhulu ahlul jannatil jannah, akan masuk penghuni jannah ke dalam jannah. Jurdan, dalam keadaan ajrat. Ajrat itu adalah apa itu namanya? Tidak berkhitan. Murdan, amrat itu adalah tidak ada bulunya, jadi tidak sampai jenggotan kemudian kelihatan tua, enggak ada, tapi tidak berbulu. Ka'annahum mukahhalun, seolah-olah mereka itu bercela padahal tidak pakai cela.
abna'u 33, usianya 33 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Panjenengan-panjenengan yang sudah sepuh-sepuh nanti kalau masuk jannah usianya kembali menjadi muda lagi. 33 tahun, Pak. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan usia 33 itu usia yang istimewa. Dengan bukti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usianya ahli jannah. Nah, maka yang belum 33 ini masih kurang sempurna. Yang di atas 33 ini sudah mulai lemah, sudah mulai tua, sudah mulai lemah. Nah, usia 33 ini yang usia dahsyat sehingga Allah Subhanahu wa taala pilihkan ahli jannah dalam usia 33. Mukhalladun, dikekalkan, enggak akan berubah usianya. Allah mengatakan kalau engkau melihat mereka, engkau mengira mereka adalah lu'lu' mutiara. Ini maksudnya saking gantengnya wajah-wajah mereka. Sobih, wajahnya ganteng. Melihat mutiara kita senang, melihat anak-anak kecil juga senang. Sehingga dilayani oleh anak-anak yang sangat ganteng-ganteng ini menyenangkan sekali. Mangthura, bertebaran, maksudnya saking banyaknya mereka. Dan mereka itu bertebaran ke sana kemari. Ada yang mengambilkan air minum, ada yang menyiapkan apa, ada yang menyiapkan itu. Nah, sehingga saking banyaknya maka disebut sebagai mangthur, bertebaran. Saking mereka itu pindah kemana-mana, ke sana kemari menyiapkan apa yang diperlukan oleh ahli jannah, maka disebut mangthur, disebut bertebaran. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak orang-orang muslim yang mati? Nasibnya nanti jadi apa dalam jannah? Kalau tadi kan anak-anak musyrik, atfalul musyrikin tadi. Nah, ini atfalul musyrikin, anak-anak orang musyrik. Sekarang anak-anak orang muslim gimana? Ada lagi hadisnya. Ta'amis. Sigharukum, anak-anak kecil kalian yang mati sebelum balik adalah menjadi da'amisul jannah, menjadi da'amisnya jannah. Da'amis itu adalah uget-uget, tahu lagi uget-uget. Tapi maksudnya mirip seperti itu, alias sangat gesitnya mereka itu dalam jannah. Masuk ke sana boleh, masuk ke sini boleh, nggak ada yang menghalangi sama sekali. Oh, anaknya raja, masuk di istananya ya bebas. Nah, itulah yang dimaksud da'amisul jannah. Bukan berarti bentuk mereka seperti uget-uget, bukan, tapi saking gesitnya mereka dalam jannah, seolah-olah seperti uget-uget tadi. Ya talaqqa ahaduhum abah, salah satu mereka akan menjumpai bapaknya, fayakhudhu bi thawbi, akan pegang bajunya bapaknya. Fala yantahi, dia tidak mau berhenti hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah, sampai Allah mengizinkan dia dan bapaknya masuk jannah. Ini fadilah bapak-bapak atau ibu-ibu yang anaknya sudah mati pada waktu kecil, pada waktu shighar. Itu nanti akan disambut oleh anaknya masuk ke dalam jannah bersama-sama. Hadis riwayat Muslim. Ada Pak yang pernah kematian anak kecil? Ada, alhamdulillah. Itu nikmat Allah. Bahkan ada hadis mengatakan bahwasanya orang yang sesungguhnya mandul itu adalah orang yang belum menyetorkan salah satu anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih usia kecil. Maka kalau pakai definisi ini saya termasuk mandul ya. Karena anak saya 4 tapi belum ada yang mati 1 ketika masih kecil. Dan saya tidak berdoa mudah-mudahan mati ada yang mati 1, enggak perlu begitu, Tapi saya ini berarti termasuk yang mandul, Nah, panjenengan yang sudah punya anak kecil yang mati, udah disetorkan kepada Allah, udah masuk jannah, itu berarti enggak mandul. Kenapa? Udah punya celengan anak dalam jannah. Nah, sementara kita yang belum punya celengan anak dianggap mandul. Itu mandul yang sesungguhnya seperti itu. Kalau mandul tidak punya anak itu mandul dunia saja, itu enggak begitu penting. Ini adalah mandul akhirat. Tayyib, kemudian Allah mengatakan apabila engkau melihat di sana, engkau melihat kenikmatan yang banyak dan melihat kerajaan yang sangat besar. Bagaimana kerajaan besar di dalam jannah? Mari kita lihat gambarannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang terakhir masuk jannah, Pak. Terakhir masuk jannah itu berarti derajat jannahnya paling rendah. Yang lain-lainnya semuanya di atas. Nah, orang yang derajat jannahnya paling rendah, coba pahala yang dia dapat berapa? Qala Allah mengatakan kepada dia yang jannahnya terendah tadi, huwa laka, seluruh dunia itu milik kamu, wa asyaratu amthali, dan 10 kali lipatnya.
Jadi orang yang masuk jannah paling rendah dan itu terakhir kali masuk jannah, sudah nggak ada lagi yang masuk jannah setelah dia, itu menguasai 11 kali lipatnya dunia ini seluruhnya. Itu yang paling rendah loh Pak. Padahal yang masuk jannah ini berapa orang? Dan yang tinggi-tinggi derajatnya pasti pahalanya lebih besar lagi. Nah, maka jannah itu luasnya berapa nggak bisa kebayang. Karena yang paling rendah saja mendapatkan 11 kali lipatnya dunia. Nah, maka Allah mengatakan di sini mulkan kabira, kerajaan yang besar. Udah nggak bisa kebayang udah. Allah mengatakan aliyahum, di atas mereka ada thiyabu sundus, pakaian sutra tipis, khudrun yang hijau, wa istabraq dan sutra tebal, wa hullu dan mereka diberi perhiasan asawira, gelang-gelang, min fiddah dari perak, wasaqahum dan memberi minum kepada mereka rabbuhum, rabb mereka, syaraban, minuman tahura yang mensucikan. Jangan salah arti, tahur itu bukan suci tapi apa? Mensucikan. Aliyahum, di atas mereka, maksudnya mereka memakai thiyabu sundus, pakaian sutra sundus. Sutra sundus itu adalah sutra yang tipis yang biasanya dipakai untuk dalaman. Jadi kalau kita di dunia memakaikan baju biasanya dua, ada baju dalam, ada baju luar. Nah, kalau baju dalam itu biasanya disebut sundus kalau itu sutra. Kalau luar itu disebut istabrak. Nah, maka yang bagian dalam itu tipis. Karena memang lebih cocok untuk kulit kita, lebih cocok untuk badan kita yang tipis. Adapun yang di luar itu lebih tebal, karena tebal itu lebih indah, dipandang lebih indah, kemudian juga lebih berguna untuk kondisi luar. Nah, maka mereka memakai dua baju sundus yaitu yang dipakai di dalam, dan juga baju istabrak yaitu yang dipakai di luar. Itu istilah di dunia seperti itu. Nanti dalam jannah wallahu alam, apakah juga sama dengan dunia, apakah sundus di dalam, apakah istabrak di luar, tapi kalau istilah dunia seperti itu. Nah, di sini Allah menyebutkan khudrin, hijau. Ini berarti menunjukkan fadilah warna hijau, karena dipilih oleh Allah sebagai warna baju di dalam jannah. Dan memang Rasulullah SAW sangat menyukai warna hijau. Beliau mengatakan, disebutkan, karena adalah Nabi SAW ahabbul alwani ilaih, warna yang paling dicintai oleh beliau al-khudrah adalah warna hijau. Hadis riwayat Tabarani, dan hadis ini derajatnya hasan. Hijau itu konon bisa menyebabkan mata menjadi lebih jelas. Salatun, ada 3 perkara yajlinal basar, yang bisa menyebabkan mata lebih tajam kalau kita melihat kepadanya. Pertama, an-nazar ilal khudrah, melihat kepada warna hijau, melihat kepada hijau-hijauan. Wa ilal ma'il jari, dan kepada air yang mengalir. Wa ilal wajhil hasan, dan kepada wajah yang indah. Tapi ini jangan dikatakan sabda Nabi, karena kalau dikatakan sebagai sabda Nabi derajatnya dhaif. Ya, katakan aja ada ungkapan gitu lah. Ada ungkapan mengatakan 3 perkara bisa menyebabkan mata menjadi lebih tajam, lebih jelas. Salah satunya melihat kepada warna hijau. Nah, ini tampaknya rahasia kenapa Allah pilih warna hijau untuk penghuni jannah. Kemudian di sini Allah mengatakan mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari perak. Nah, ini sekali lagi berarti Allah bicara tentang siapa tadi? Al-abrar. Kalau al-muqarrabin, gelang-gelangnya lebih utama lagi, yaitu dari emas. Ada dalilnya, Pak? Selain hadis yang tadi disampaikan, ada dalilnya. Coba kita cari, kan? Nah, ini Surat Al-Kahfi ayat 31. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Mereka diberi perhiasan di dalam jannah berupa asawir, gelang-gelang min dhahab, dari emas. Nah, ini jangan dianggap wah ayatnya bertentangan ini. Surat Al-Kahfi mengatakan min dhahab, dari emas. Surat Al-Insan mengatakan min fiddah, dari perak. Ini tidak bertentangan. Ini bicara tentang 2 macam jannah yang berbeda. Satunya emas, satunya perak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yang emas. Amin ya rabbal alamin.
Doa salah Pak. Tapi yang melihat amalan kita kok kita doanya keterlaluan gitu. Amalannya orang genah tapi mintanya emas. Ya mudah-mudahan dengan doa seperti ini Allah memperbaiki amal-amal kita. Semakin rajin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dua ayat ini tidak bicara tentang dua jannah, tetapi maksudnya adalah untuk seluruh ahli jannah, mereka semuanya seperti itu. Artinya kadang-kadang dikasih gelang emas, kadang-kadang nanti dilepas pindah ganti lagi gelang perak, supaya ada tanawu, supaya ada variasi. Karena biasanya manusia kalau tidak variasi jadi bosan. Tapi jangan mengatakan bahwa dalam jannah ada kebosanan, nggak ada. Seandainya dalam jannah itu hanya perak saja yang dipakai, nggak ada bosan. Ada emas saja yang dipakai, nggak bakal bosan. Tapi memang ada sebagian ahli tafsir mengatakan ini maksudnya kadang pakai emas, kadang pakai perak. Tapi kalau saya lebih cenderung pendapat yang pertama yang mengatakan ini dua jannah sebagaimana sabda Nabi tadi ya. Ada jannah yang memang isinya semuanya perak, ada jannah lagi yang memang semuanya isinya emas sesuai dengan penghuninya siapa. Kemudian Allah mengatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah memberi minum mereka minuman yang mensucikan. Pertanyaannya mensucikan apa? Mensucikan apa kira-kira Pak? Mensucikan usus, berarti ususnya brodol kabeh. Oh mboten, kalau itu ahli neraka nih. Nah, ini maksudnya adalah mensucikan kotoran-kotoran dari makanan yang sudah kita makan sehingga tidak akan ada yang menjadi tai. Mensucikan makanan minuman yang kita minum sehingga tidak ada yang menjadi kencing, tapi semuanya akan menjadi apa? Keringat-keringat. Tapi keringatnya tidak seperti di dunia Pak. Di dunia kan amunira enak. Nah, keringat dalam jannah itu wangi sekali. Sehingga orang tambah keringatan tambah senang, tambah wangi. Jadi tainya nggak ada, dahaknya nggak ada, kencingnya nggak ada, semuanya total berubah menjadi keringat yang sangat wangi. Itulah yang dimaksud tahur, mensucikan. Kita lihat dalilnya. Karoshi Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli jannah ya'kuluna fiha, mereka memakan dalam jannah, wa yashrabun, juga minum, wala yatfilun, tidak meludah, enggak ada yang jadi ludah, enggak ada, wala yabulun, tidak ada yang kencing, wala yataghawatun, tidak ada yang BAB, wala yamtakhitun, tidak ada yang berdahak. Jadi semuanya itu tidak menghasilkan kotoran-kotoran. Makanan minuman enggak menghasilkan kotoran. Walakin akan tapi ta'amuhum, makanan mereka zalika itu jusyaun, menjadi jusya. Jusya itu adalah glegeen, apa bahasa Indonesianya? Sendawa, okay. Jadi menjadi sendawa, okay. Tapi jangan dibayangkan seperti di dunia, okay. Makan sate, sendawa sate, wah enak tenan, okay. Satenya enak Pak, tapi sendawanya sate orang genah. Minum durennya enak, sendawa duren, wah pun orang genah. Nah kalau di dalam jannah enggak, jusya sendawa, waroshun, dan juga keringat, karoshil misk, seperti keringatnya minyak wangi misk. Masya Allah. Jadi semuanya itu menjadi dua. Saya tadi sebutkan satu ya, keringat saja ternyata kurang satu, yaitu ada juga sendawa, tapi sendawa yang sangat wangi sekali, sangat menyenangkan, juga keringatnya sangat menyenangkan. Yulhamuna tasbih wa tahmid, mereka diilhami membaca tasbih, membaca tahmid, kama tulhamuna antumun nafas, sebagaimana kalian di dunia diilhami bernafas. Bernafas kan enggak usah mikir Pak. Nah, nanti dalam jannah tasbih tahmid ini otomatis. Nah, ini adalah kondisi ahli jannah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan nikmat-nikmat yang kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selain itu tahuran, mensucikan, ini juga maksudnya mensucikan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Sehingga tidak ada perasaan remeh di dalam jannah, melihat orang lain derajatnya lebih tinggi kemudian merasa rendah, enggak ada. Perasaan itu udah tahur, udah disucikan oleh minuman ini. Maka minuman ini selain membersihkan makanan-makanan tadi, membersihkan dohir makanan-makanan tadi, juga membersihkan batin, yaitu hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin
wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami telah mencabut apa yang ada pada dada mereka berupa ghil. Ghil itu penyakit hati, semuanya nggak ada. Dengki nggak ada, permusuhan nggak ada, merasa rendah, merasa nggak pede nggak ada, semuanya hilang. Nah, itulah yang dimaksud tahura. Maka ini mensucikan dua kondisi. Kemudian Allah mengatakan, inna hadza, sesungguhnya ini semua yang disebutkan tadi, kana adalah lakum, bagi kalian, jazaan, sebagai balasan, yaitu bagi amalan-amalan kalian, wa kana, dan adalah sa'yukum, usaha kalian, yaitu usaha untuk mencari ridha Allah, itu adalah mashkura, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan nikmat-nikmat jannah yang sudah kita baca semuanya tadi dari awal sampai akhir, maka hendaklah usaha kita satu aja, sa'yukum mashkura, usaha mencari ridha Allah. Itulah yang dimaksud sa'yukum, usaha kalian, yaitu usaha untuk mencari ridha Allah. Ngaji seperti ini tujuannya apa? Satu aja, mencari ridha Allah. Dengan kata lain, golek pahala. Kenapa engkau duduk di pengajian seperti ini? Cari pahala. Nah, itu sa'yukum. Kenapa salat? Cari pahala. Kenapa infak? Cari pahala. Kenapa baca Quran? Cari pahala. Kenapa sebarkan ilmu? Tausiah harian misalnya, cari pahala. Semuanya kita luruskan niatnya untuk sa'yukum, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pasti akan masykur, disyukuri oleh Allah, alias dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak meskipun amal kita sedikit. Itulah yang dimaksud masykur, dan itulah yang dimaksud asyakur. Salah satu sifat Allah adalah apa? Asyakur. Allah Subhanahu wa taala asyakir atau asyakur. Syakur itu adalah artinya membalas sesuatu yang sedikit dengan sesuatu yang banyak. Salah satu contoh hadisnya yang menunjukkan kepada hal itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang infak, innallaha la yurdi li ahadikum tamrah, Allah menggandakan kurma yang kalian infakkan, wal luqmah, dan satu suapan yang kalian infakkan kepada orang miskin misalnya, kama yurabbi li ahadikum fuluwah, sebagaimana seseorang itu merawat anak kudanya, au fasilahu, atau anak kudanya, hatta takuna mithla Uhud, sehingga satu kurma tadi sebesar gunung Uhud. Jadi kecil amalannya dibalas besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dengan lafal yang sedikit berbeda. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dengan membaca ayat-ayatnya dan memberikan taufik kita untuk mengamalkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.